di kos Taufik. Ya, pagi ini Taufik baru saja bangun. Dan ketika bangun, HP Taufik berbunyi. Sepupu Taufik tiba-tiba menelponnya. Put, tumben, apa kabar lo? Sombong amat gak pernah main ke rumah. Ini lagi di jalan, nunggu mama sama ade beli minum. Dia mau ke sana. Serius lo? Iya. Kamu di rumah apa di kampus? Masih di kampus, tapi ntar gue balik kok. Biasa malam minggu. Asik. Kamu masih sama cowok kamu yang anak STM dulu? Apaan? Udah lama putus kali. Jomblo dong. Iya nih, lo masih suka cowok? Cariin dong. Kali aja ada tangga lo yang cakep. Dasar boti, tapi manly. Dan aku bisa pastiin, bodiku lebih besar dari kamu sekarang. Karena aku rajin nge-gym. Gak cuma bodiku yang gede, punya aku juga gede. Percuma body gede, ujung-ujungnya juga nungging. Percuma punya lo gede, toh juga gak kepake, gak guna. Enak aja, setidaknya itu palu gue sebagai boti, kan bisa pakai mainan. Asem lo. Yaudah deh, hati-hati ya. Sampai ketemu ntar. Oke, tut. Ya, namanya Puput. Sepupu Taufik yang baru pulang dari luar negeri itu sengaja pulang untuk liburan, sekaligus rindu pada Taufik. Ya, saat keduanya masih kecil, keduanya sering bermain bersama. Taufik lebih dekat dengan Puput dibandingkan dengan sepupu Taufik lainnya. Itu karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyukai laki-laki sejak SMP. Bedanya Taufik top dan dulu pernah punya cewek, sedangkan Puput pure bot, gak suka cewek. Meskipun dulu temannya lebih banyak cewek daripada cowok. Tapi meskipun banyak cewek, gesturnya sama sekali gak ngondek, apalagi kemayu. Ya, layaknya seperti cowok normal biasa. Bahkan tidak ada yang tahu jika Puput menyukai sesama jenis. Itu karena Puput selalu merahasiakan siapa dirinya, kecuali pada orang-orang terdekatnya. Di lampu merah. Ya, di lampu merah sendiri, siang ini Taufan seperti biasa masih mengamen. Namun kali ini Taufan sendiri, tak ditemani Hendra, karena Hendra sedang memijat seperti biasa. Dan ketika Taufan sedang berhenti mengamen saat lampu merah telah hijau, tiba-tiba ada anak kecil perempuan yang tiba-tiba saja hendak berlari ke tengah jalan. Waduh, adek, Pipit. Mas, makasih banyak ya. Pipit, jangan lari-larian, banyak mobil. Lain kali hati-hati ya. Makasih banyak mas. Aku gak tahu jadinya kalau mas gak nyelamatin adik aku. Sama-sama. Nih buat mas. Hah? Gak usah. Cuma gitu aja kok. Sudah sewajarnya saling tolong-menolong. Bukan. Mas ngamen kan? Hah? Iya. Ya udah ambil. Anggap aja aku kasih mas ngamen. Ambil. Oh. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Yuk dek. Ya, setelah kakak beradik itu pergi, Taufan terkejut ketika membuka genggaman tangannya yang terdapat 5 lembaran uang warna merah. Banyak banget, 500.000. Wah, bisa traktir sate keong Hendra nih. Telepon Hendra ah. Bra, kamu di mana? Masih mijet, Van. Masih lama nggak mijetnya? Sampai sore kayaknya. Aku nggak bisa ke situ. Kenapa, Van? Ya udah, nggak apa-apa. Tadinya aku mau traktir kamu sate keong, soalnya aku habis dapat saweran banyak. Yaudah deh, kapan-kapan ya. Alhamdulillah, iya Van, lain kali aja. Yaudah lanjut. Ya, tut. Ya, Taufan pun yang senang itu berniat menghubungi Taufik. Taufan ingin mengajak Taufik keluar bersamanya. Namun Taufik tak mengangkatnya, padahal ini weekend. Ya, semenjak kejadian di taman kota yang sampai membuat si boti barunya itu kabur dan dengar kabar dari Henry jika keduanya putus, Taufan senang. Akhirnya Taufik sendiri lagi. Ini kesempatan untuk Taufan memepet berondongnya itu agar mau kembali dengannya. Ya, Taufan lagi dan lagi mencoba menghubungi Taufik, namun Taufik masih tak mengangkat. Taufan yang kesal dan gemas itu pun mengecatnya. Fik, kamu gak capek apa? Nyuekin aku terus. Kamu beneran gak mau lagi sama aku? Ya, jangan harap Taufik mau membalasnya. Karena sudah pasti Taufik cuma meritnya saja. Sampai-sampai Taufan sudah terbiasa dan berdamai dalam keadaan. Taufan yang lapar itu pun ke bakso Cak Narso. Di jalan.
Ya, sore ini Hendra baru saja selesai memijat di rumah pelanggan yang tak jauh dari rumahnya. Ya, Hendra berjalan kaki di pinggir jalan raya menuju pulang ke rumah. Dan ketika Hendra hampir sampai pengkolan gang menuju rumahnya, suara motor tiba-tiba saja mendekatinya. Cowok, sendiri aja nih. Dek, udah pulang? Iya mas, ayo naik. Iya, gak usah turun, mas udah bisa naik sendiri. Ya sudah, awas. Set. Udah dek, siap. Siap dek, pegangan yang kencang. Iya, ya. Henry bukannya mengantar Hendra pulang, malah membawa Hendra kabur. Dek, ya mas. Kok mas ngerasa bukan jalan ke gang mas? Kita mau kemana dek? Sengaja emang, bawa mas kabur. Jalan aja muter-muter. Henry udah kangen sama mas. Udah gak sabar dari tadi pengen cepet-cepet pulang ketemu mas. Dan gak sabar kalau nunggu mas sampai malam nanti. Ya sama, mas juga kangen. Tapi enaknya kemana dek? Mas belum mandi dek, belum sholat asar dek. Ya kan tinggal ke masjid. Pokoknya kita pulang malam. Dan malam nanti mas giliran nginep di rumah gue lagi ya. Apa gak apa-apa dek? Mas malu. Kenapa malu? Cuek aja. Kan malam minggu kemarin mas gak jadi nginep. Kita nginep di puskesmas pas Mbak Niken kecelakaan. Ya sudah, tapi mas belum bilang Mbak Niken dek. Takutnya dia khawatir. Biar gue yang ngecat ntar. Ya sudah. Mas mau ke masjid dulu? Iya dek. Ya udah, kita ke masjid dulu. Kamu juga sholat ya dek, meskipun kamu suka laki-laki. Iya mas. Meski kita punya dosa, kita jangan sampai meninggalkan kewajiban. Tapi kita melakukan yang seharusnya dilarang. Ya gimana ya dek? Udah gak usah dibahas. Tapi mas benar kok. Nah, itu masjidnya. Iya dek. Ya, keduanya pun menunaikan kewajiban sholat asar. Dan setelah selesai, keduanya pun kembali ke motor. Kemana dek? Kemana ya mas? Loh, kamu yang ngajak kabur tapi kamu sendiri yang bingung. Pengen ngajak ke mall tapi mas bosen, apalagi ke kafe. Mau sate tutut gak dek? Sate keong? Yang mas sama mas Taufan mau janjian ke sana tuh. Iya dek, kamu suka gak? Boleh mas. Ya udah, yuk ke sana. Yuk. Ya, keduanya pun kembali jalan. Dan ketika di jalan, Henry meraih tangan Hendra lalu meletakkan di perut Henry. Namun entah kenapa, Hendra melepaskan lagi pelukannya. Kenapa mas? Nanti aja dek, kalau udah berduaan. Mas gak enak diliatin orang, apalagi kalau macet. Semua orang juga tahu gue bawa orang buta. Kan mas bawa tongkat tuh, masa cuma peluk aja dipermasalahkan. Kurang kerjaan amat tuh orang. Oh iya, lupa. Nah, gitu dong. Mas tahu nggak? Setiap pelukan mas buat Henry itu sangat berarti. Kadang tiap Henry sendiri di kos, Henry kangen sama mas. Cita-cita Henry pengen tinggal bareng mas jadi semakin tinggi. Doain gue ya mas, supaya gue tamat kuliah nanti dapat pekerjaan yang bagus. Supaya gue bisa beli rumah dan gue bisa bawa mas Hendra tinggal sama gue. Baru kali ini mas dengar cita-cita anak muda yang agak nyeleneh dan gak kayak biasanya. Tapi gue serius mas. Iya, mas tahu. Tapi jangan dibikin beban ya dek. Kamu masih muda. Keinginan itu bisa saja berubah. Sekarang pengen ini, besok bisa saja pengen yang lain. Semasi mas masih sayang dan cinta sama Henry, keinginan itu gak akan pernah berubah. Keinginan Henry akan berubah jika mas juga berubah. Itulah kenapa cuma mas yang bisa mewujudkan cita-cita Henry. Kok hem aja? Gue tahu, pasti mas ngeremehin gue ya. Atau dalam hati mas cuma iya-iya aja, ngiyain omongan bocah dan gak terlalu dianggap serius. Bukan dek, bukan gitu maksud mas. Mas cuma ngerasa orang yang berpengaruh di hidup kamu. Padahal mas cuma orang lain, bukan orang tua kamu, bukan saudara kamu. Tapi kamu sebegitunya sama mas. Karena mas orang spesial di hidup Henry. Makasih ya dek, kamu juga spesial di hati mas. Yang tadinya awalnya mas sempat ragu sama kamu. Tapi begitu mas jalani sama kamu, hari-hari mas semakin berwarna-warni dek. Itulah pelangi mas. Iya dek. Ini masih jauh gak mas?
Pokoknya perempatan lampu merah yang biasa Mas mangkal, nanti belok kanan aja dek, jalan pintas lewat sawah. Oke. Mas, ya gak jadi deh. Apa dek? Ayo, pasti ada maunya. Tahu aja, tapi cuma mau nanya kok. Nanya apa dek? Mas sudah kepikiran apa belum? Di antara kita, siapa yang top dan siapa yang bot? Belum dek, tapi sepertinya Mas top aja ya. Mas kan gak homo. Ya gue juga awalnya enggak Mas. Tapi Mas gak mau kayak kemarinan. Kamu gesekin, hampir masuk. Malam ini Mas gantian ya. Pengen gesek kamu. Hah, gak mau ah. Curang kamu dek. Hendri hanya tersenyum geleng-geleng mendengar pinta Hendra. Kita lihat aja nanti. Pokoknya Mas gak mau digesek. Mas aja yang gesek. Serama saja dah, yang penting Mas seneng. Peluk yang kencang dong, Hendri mau ngebut. Ucap Hendri yang kini melajukan dengan kecepatan kencang. Hingga ketika sampai di lampu merah, Hendri tidak tahu jika mobil bapaknya kini ada di samping belakangnya. Hendri? Mau kemana dia? Bawa tukang pijet. Ah, mungkin ada temannya yang butuh pijet. Tapi kenapa harus Hendri yang antar? Kan ada Mas Bejo. Kelihatannya mereka akrab sekali. Padahal Hendri sebelumnya bukan anak yang mudah akrab dengan orang lain. Ya, lampu merah pun jalan. Sore hari kemudian. Ya, sore ini setelah pulang ngamen, Taufan langsung meluncur menuju ke rumah Taufik. Dan begitu sampai rumah Taufik, Taufan tak melihat mobil Taufik baru datang. Hanya ada 2 mobil bapak dan 1 mobil yang mungkin mobil tamu. Mas Taufan, sapa Pak Yono satpam. Taufik belum pulang ya Pak? Belum Mas. Bapak ada tamu ya Pak? Kok ada mobil orang? Bukan tamu Mas, tapi ada saudaranya yang datang dari kota. Yang sepupunya Mas Taufik baru pulang dari luar negeri. Lagi liburan. Oh, begitu. Ya udah, saya lanjut nyiram dulu ya Pak. Ya, Taufan pun langsung menuju ke taman belakang. Dan ketika baru saja mengambil selang, Adek, ini lucu ya burungnya. Loh, Mas. Loh, kamu? Jadi kamu sepupunya Taufik? Iya Mas, gak nyangka ya ketemu lagi. Mas sendiri ngapain di sini? Kerja di sini juga, jadi tukang kebun. Tapi cuma pagi sama sore. Siangnya ya ngamen. Oh gitu. Oh iya, kita belum kenalan. Oh iya, Taufan. Puput. Om, Mah. Ayo, kita ke rumah Paman Bibi. Biarin aja Taufik nanti nyusul. Ucap Mama Puput. Taufan, sudah kenalan? Ini sepupu Taufik. Puput. Sudah kenalan Pak, barusan. Ya Om, tadi siang kita ketemu Om. Mah, di lampu merah. Dan Mas Taufan ini yang nyelamatin si Pipit pas hampir ketabrak mobil. Oh, makasih banyak Taufan. Ucap Mama Puput. Sama-sama Tante. Taufan, kita tinggal dulu ya. Nanti main kesini kan? Nginep sini lagi. Iya Pak. Mas keluar dulu ya. Ucap Puput mengedipkan mata. Iya, hati-hati. Ucap Taufan melambaikan tangan dan membatin dalam hati. Waduh, ngapain dia ngedipin mata? Apa dia juga suka laki-laki? Masa sekeluarga homo semua? Padahal lumayan tuh. Pasti banyak cewek mau. Enggak. Sekalipun dia homo, tapi aku tetap suka sama Taufik. Gak sabar ntar malam ketemu Taufik. Malam hari kemudian, ya malam ini di sebuah kafe di mall, Hendra dan Hendri sedang makan steak. Dan ketika makan banyak sekali yang memperhatikan Hendra, yang membuat Hendri jadi sedikit cemburu. Mas, ya dek, Mas banyak yang liatin. Liatin kamu kali dek. Enggak Mas, liatin Mas. Bisa gak sih Mas, kalau makan jangan so cool gitu. Hendri gak suka, banyak yang merhatiin. Cool gimana dek? Perasaan Mas biasa aja dek. Ini juga makannya gak bisa. Susah ngirisnya pakai garpu sama sendok. Saking gemesnya Mas pakai tangan. Mungkin mereka liatin Mas karena Mas deso, kampungan. Apalagi buta. Ih beda Mas. Gue tadi pas ke toilet denger sendiri. Dia ngomongin Mas.
Mas katanya ganteng. Sayang buta. Kan mereka udah bilang sayang buta. Mana mereka mau dek sama mas? Kalau mereka mau, cantik-cantik mas. Tajir lagi. Apalagi tajir dek. Mana mau sama mas yang kere. Cuma tukang pijet. Ada-ada aja kamu dek. Tenang. Mas tahu kamu cemburu. Kamu takut mas lurus lagi ya? Iya mas. Kita gak tahu ke depannya. Gue cuma takut mas berubah aja sama Henry. Henry takut. Soalnya Henry udah terlanjur cinta sama mas. Sama dek. Mas juga udah terlanjur nyemplung. Kayaknya susah kalau mau mentas lagi. Mas udah terlanjur nyaman sama kamu. Meskipun kita sama-sama laki-laki. Bahkan asal kamu tahu. Tiap malam mas masih membatin dalam hati mas. Kalau mas harus bisa menjaga komitmen di antara kita. Apa yang mas putuskan sudah jauh mas pikirkan matang-matang. Ketika saat kita berjauhan, musuhan, marah, tapi rindu, cemas, gelisah, dan gak enak kalau kamu gak ada. Iya, Henry percaya. Jangan berubah ya mas. Janji. Iya dek, mas janji. Nambah mas. Udah dek, kenyang, makasih. Kita take away buat Mbak Niken ya mas. Bentar dek. Tak tanyain dulu sama Mbak Niken, takutnya dia diajak keluar sama Mas Sopian. Oh iya, cie, beneran PDKT nih kayaknya, mantan guru gue. Iya dek, gak tahu mereka udah pacaran apa belum, mas belum nanya. Assalamualaikum mbak, mbak di mana? Aku mau bungkusin mbak. Oh, gak usah Ndra, ini ada Pak Sopian di rumah, dia bawa makanan banyak lagi. Oh, gitu, ya sudah kalau gitu, ya tut. Gak usah dek. Kalau gitu kita langsung balik ke rumah gue aja ya mas. Yuk. Mas udah gak sabar. Pengen gesek. Mas Hendra genit. Kan sama pacar sendiri dek. Genit salah. Cuek tambah salah lagi. Kamu ngambek. Gak kok mas. Gak salah. Henry justru seneng kalau mas genit. Udah ayo. Ya. Keduanya pun pulang ke rumah Henry. Di rumah Taufik. Ya, di rumah Taufik sendiri. Di kamar Taufik sedang main PS bersama sepupunya sembari mengobrol kesibukan masing-masing selama ini. Terus, cowok lo yang bule kemarin kemana? Udah aku buang ke laut. Dah lah, jangan bahas dia. Aku jadi males pacaran sama bule. Kenapa? Bukannya lo dulu sombong banget pamer sama gue. Katanya lebih romantis. Gede lagi. Iya sih, buat apa gede tapi kalau gak setia? Gue pikir bule yang romantis itu setia. Ternyata cheating sama cewek. Dah aku mau cari cowok lokal aja deh. Kamu ada kenalan gak yang oke? Ada, banyak. Tapi udah punya cowok semua. Kalau Boti baru banyak yang jomblo. Ya kali aku colok-colokan. Sorry. Oh iya, gak perlu jauh-jauh. Aku udah nemu. Nemu di mana? Kayak dompet jatuh aja nemu. Di taman belakang rumah kamu. Maksud lo? Tukang kebun kamu manis juga. Maksud lo? Mas Taufan? Ucap Taufik auto panik. Iya, dia yang tadi nyelamatin Pipit saat hampir mau ketabrak mobil. Lihatlah betapa baik dan pedulinya dia. Mencerminkan dia orang yang bertanggung jawab, sigap, tegas, dan bisa menjaga komitmen. Jangan dia, ucap Taufik dengan nada kencang yang membuat Puput kaget. Apa? Maksud gue, nanti gue cariin top yang jauh lebih cakep dan lebih keren dari dia. Kenapa? Ya, masa lo sama tukang kebun? Gila aja. Dia gak pantas buat lo. Dah lah, cari yang lain aja. Lagian dia bukan gay dan gak suka laki-laki kayak kita. Dia straight. Hey, kamu gak ingat? Aku udah 2 kali berhasil belokin cowok straight. Itu karena lo main duit. Kalau enggak, mana mau Put? Iya juga sih. Aku gak peduli. Keluar duit berapapun, aku mau asal dia mau belok sama aku. Tapi Put, please, bantuin aku. Aku naksir banget sama Mas Taufan. Om bilang, kamu teman dekatnya. Kamu juga yang bantu dia bisa melihat. Itu artinya, kamu dekat banget sama dia. Dan itu artinya, kalau kalian akrab dan dekat, dia tahu kalau kamu suka laki-laki. Koreksi jika aku salah.
Iya sih, tapi please, aku yakin dia belum punya cewek kan? Aku bisa mendeteksi orang itu jomblo apa tidak. Iya dia jomblo, tapi belum tentu dia suka sama lo. Namanya juga usaha. Ah, lo gak asik deh. Iya gue bantuin. Tapi apa yang mesti gue bantuin? Daripada bantuin, mending lo ngomong langsung sama dia. Oh iya, katanya Mas Taufan tadi dia mau kesini deh. Ya udah tunggu aja. Tok tok tok. Tik, tuh dia datang. Biar aku yang bukain. Cekrek. Mas, Taufik ada? Ada tuh, kita lagi main PS. Masuk mas. Yah, makasih. Ya, Taufik sempat melirik Taufan dengan datar, namun lanjut main PS. Dan Taufan duduk di samping Taufik, meski Taufik tak menatap Taufan. Dan Puput duduk di sebelah Taufan. Kalian, dari tadi kemana aja malam mingguan? Tanya Taufan basa-basi pada keduanya. Namun Taufik diam dan Puput menjawab semangat. Gak kemana-mana mas. Tadi ke rumah saudara, makan malam bersama, terus pulang deh. Oh gitu. Iya, mas sendiri malam minggu gak ngapel nih sama ceweknya? Oh, gak punya cewek. Tiap malam minggu ya cuman kesini, ngapelin Taufik. Ucap Taufan sembari melirik Taufik. Namun Taufik masih fokus menatap layar. Syukurlah, kirain udah punya cewek. Hah? Maksudnya, boleh minta nomor HP Mas Taufan gak? Oh, boleh? Ya, melihat sepupunya mulai akrab dengan Taufan, Taufik mulai tak fokus main PS. Apalagi ketika melihat Puput menatap Mas Taufan lekat-lekat. Gue ngantuk, gue mau tidur. Besok kita bangun pagi kan, jalan-jalan ke villa. Ucap Taufik yang kesal itu naik ke ranjang. Masih jam 11, Fik. Ini ada Mas Taufan, kok kamu cuekin? Gue takut kesiangan. Oh, gak apa-apa kok. Taufik emang udah biasa, suka ngantuk. Kalau begitu, kita istirahat aja ya. Aku juga besok harus nyiram dan disuruh bapak bersihin kandang. Ya sudah, kita tidur. Iya, Puput pun menyusul ke ranjang. Sedangkan Taufan mengambil kasur lipat dan tidur di lantai seperti sebelumnya. Yang membuat Puput bertanya-tanya. Loh, mas, ngapain tidur di bawah? Oh, udah biasa kok. Gak apa-apa, minggu kemarin juga pas ada cowoknya Taufik, aku di bawah. Itu kan cowoknya. Aku kan sepupunya, mas. Ini ranjang gede loh, bisa muat 5 orang malah. Tidur di sini aja, di bawah dingin loh. Oh, gak apa-apa, aku gak enak masak babu sama majikan. Ih, biasa aja kali mas. Kan kita teman. Ya kan, Fik? Fik, kamu udah tidur? Tanya Puput membuka selimut yang menutupi wajah Taufik. Apaan sih? Berisik. Ini loh, aku mau Mas Taufan tidur bertiga sama kita. Iya, serah lo. Tuh kan mas, naik. Ya sudah. Ya, Taufan pun perlahan naik. Sini mas, mas di pinggir kiri, aku di tengah, Taufik di kanan. Tunggu. Kenapa Fik? Gue suka ngigo, gue sering jatuh, jadi gue di tengah. Lo sama Mas Taufan mau di pinggir kiri, or kanan, gue gak peduli, yang penting gue di tengah. Ucap Taufik yang membuat Taufan tersenyum, namun Puput cemberut. Namun mau tak mau pasrah juga. Ketiganya pun kini tidur merebahkan tubuhnya, kecuali posisi Taufik sendiri yang membelakangi Taufan dan berpura-pura memejamkan mata di depan Puput sepupunya. Mas Taufan udah ngantuk? Iya Put, lumayan. Ya udah, mat istirahat ya mas. Iya, lebay loh. Ucap Taufik meledek Puput. Namun Puput menjulurkan lidahnya, lalu kemudian tidur membelakangi Taufik. Tak hanya Puput, Taufan pun yang sedari tadi menahan diri dan rindu untuk memeluk Taufik itu juga terpaksa membelakangi Taufik. Meski tangannya ingin menyentuh, namun Taufan tak mampu. Selain malu dengan sepupunya, Taufan juga takut Taufik masih marah padanya. Itu terlihat dari sikap Taufik yang masih acuh kepadanya, meskipun Taufik sudah putus dengan kekasihnya. Ditambah Taufan yang tak memiliki kesempatan ngobrol malam ini membuat hatinya gundah. Kini keduanya saling membelakangi satu sama lain. Puput sendiri yang bosan dan tak bisa mengganggu Taufan yang juga ngantuk meskipun pura-pura itu
mau tak mau tertidur juga. Ditambah perjalanan dari kotanya yang membuat ia lelah, akhirnya membuat ia terlelap juga. Sedangkan Taufik sendiri jujur belum bisa tidur, begitu juga Taufan. Ya, keduanya cemas dan lelah. Rasanya tidur kali ini rasanya tak nyenyak. Meski ranjang luas namun terasa sempit. Dan ketika keduanya merasa pegal, Mas, keduanya sama-sama terkejut ketika berbalik badan dan mengetahui belum tidur. Mas, belum tidur, ucap Taufik lirih. Dan Taufan seketika mendekatkan wajahnya pada Taufik dan berbisik lirih. Iya, aku gak bisa tidur karena mikirin kamu. Aku kangen sama kamu, hehe. Kamu sendiri, kenapa? Kok belum tidur? Gue justru gak bisa tidur karena Mas tidur di sini, ucap Taufik yang membuat Taufan kembali sedih. Aku kangen loh sama kamu. Kamu gak kangen sama aku? Enggak, biasa aja. Kamu gak capek bohongin dirimu sendiri? Taufik diam. Kamu udah gak suka lagi ya sama aku? Taufik diam. Jawab. Aku suka sama kamu. Aku kangen kita kayak dulu. Apa yang Mas kangen dari gue? Semuanya. Jahilmu, usilmu, bucinmu. Semuanya. Bohong. Mas cuma gak enak aja kan? Mas suka gue karena alasan hutang budi kan? Juga karena kebaikan papa. Dan itu membuat Mas mau tak mau menerima gue. Enggak, Fik. Sumpah, aku suka sama kamu. Aduh, gimana ya jelasinnya sama kamu? Ya sudah, aku jujur. Itu salah satunya. Tapi di sisi lain, aku juga emang suka sama kamu, Fik. Aku takut aku gak nemuin lagi yang kayak kamu, Fik. Yang sayang sama aku, yang baik, yang lucu, yang perhatian. Apalagi yang sudah berhati besar membantuku bisa melihat dunia. Aku gak mau jadi orang yang gak tahu berterima kasih. Itu berarti Mas menerima gue sebagai rasa terima kasih Mas aja. Karena gue udah berjasa. Sama aja ternyata. Fik, aku harus gimana supaya kamu mau percaya sama aku? Bahkan aku sudah memaafkan kelakuanmu yang dulu. Dan jika perlu, malam ini aku bersedia kamu gituin lagi. Asal kamu percaya sama aku. Atau kamu ingin bukti? Kita bisa melakukannya diam-diam. Sorry Mas, ucap Taufik menghindar saat Taufan hendak menciumnya, yang membuat seketika Taufan kecewa. Bahkan sekalipun ia sudah bisa bicara dan mencoba menjelaskan, namun ternyata sia-sia. Taufik masih tak mau memaafkannya. Tadinya Taufan merasa yakin akan dapat dengan mudah menaklukkan hati Taufik kembali. Tapi nyatanya tidak, dan tak ada harapan lagi. Taufan kesal. Taufan menatap wajah Taufik lekat-lekat. Ya sudah, kalau kamu sudah gak percaya sama aku lagi, gak apa-apa, aku terima. Tapi terima kasih, kamu sudah baik selama ini sama aku. Terlepas rasa tidak enakmu karena apa yang sudah kamu lakukan sama aku ikhlas. Dan aku juga sangat berterima kasih karena kamu udah membuatku melihat dunia. Meskipun ini bukanlah kemauanku. Bahkan sekalipun aku gak tahu dan bingung bagaimana cara membalas budi sama kamu, tapi aku tetap berterima kasih. Mungkin ini adalah malam minggu terakhir aku di sini. Karena malam minggu seterusnya aku gak akan datang lagi, kecuali hanya karena pekerjaan. Karena hubungan kita mulai sekarang hanya sekedar tukang kebun dan majikan. Tidak lebih. Aku pulang. Brak. Ya, Taufan pun yang kecewa akhirnya memilih untuk pulang. Kali ini Taufan kecewa berat. Taufan memang tak bisa menjelaskan dan meyakinkan Taufik. Namun dalam hati Taufan yang paling dalam, Taufan sangat mencintai Taufik. Segala upaya sudah ia lakukan, tapi ternyata tak membuahkan hasil. Taufan pun pasrah. Ya, mulai ke depannya Taufan akan bersikap biasa saja dan sewajarnya. Ya, motor Taufan pun sampai panti. Lalu Taufan yang pusing tak bisa tidur langsung menuju dapur hendak membuat kopi. Yang membuat Mbak pengurus panti yang juga hendak membuat kopi heran saat Taufan tiba-tiba datang. Loh, Van, gak jadi nginep di rumah Taufik? Oh, Taufik ada sepupunya Mbak, jadi gak enak kalau nginep.
Oh gitu, mau kopi? Iya mbak, ntar mbak buatin. Ntar tak antar ke kamarmu, ini masih buatin anak-anak. Ya udah makasih. Ya, Taufan pun masuk ke kamar dan merebahkan diri ke ranjang sembari mencoba mengecek HP-nya. Berharap Taufik mengecatnya, tapi ternyata tidak. Taufan yang penasaran itu semakin kesal, namun masih saja tak percaya jika Taufik tak cinta lagi. Malah menelponnya untuk memastikannya lagi. Namun Taufik tak mengangkatnya. Hingga kemudian, cekrek. Apaan sih mas? Nelpon-nelpon, lagi di jalan juga. Nih, kopinya. Taufik